teman-teman, seperti biasa kalau tongkrongan sebelum-sebelumnya itu biasanya Pak Edi yang ceramah ya, Pak Edi yang ngomong ya, kita share pengalaman. Tapi malam ini itu ada sesuatu yang berbeda ya. Malam ini kita akan awali dengan nonton satu video singkat, dan tadi itu Pak Edi dengar dari kakak-kakak kelas 9 katanya mereka mau sharing ya ini malam ya, mewakili anak-anak muda yang ada di room meeting ini. Boleh dong perkenalan dulu, ada teman, bukan teman ya, kakak ya tepatnya. Ada kakak Angel, kakak Chelsea, dan kakak Rahel yang malam ini jadi teman sharing kita. Boleh dong diperkenalkan dulu, barangkali ada kelas yang belum tahu, soalnya belum ketemu gitu. Nama aku Angel. Aku kelas 91. Halo, perkenalkan nama aku Chelsea Rutmonska dari kelas 91. Halo teman-teman, nama aku Rahel, aku dari kelas 92. Kelas 92 Kak Rahel ya. Jadi 3 orang ini malam ini mereka akan ya lebih banyak sharing, dan barangkali kalau nanti teman-teman pengen nanya ke mereka nggak apa-apa, silakan nanya aja sebanyak-banyaknya. Mereka pasti siap menjawab ya. Oke, teman-teman, Pak Edi akan share satu video. Silakan teman-teman simak videonya. Nanti kita akan sharing banyak. Video ini mudah-mudahan bisa menjadi sebagai pengantar. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai pertengahan 2010. Dan jumlah generasi Z sampai saat ini sudah mencapai angka 68 juta jiwa atau 2 kali lipat dari generasi X. Sedangkan di seluruh dunia, generasi Z sudah mencapai 2,5 miliar jiwa. Kalau generasi milenial hadir saat peralihan teknologi analog ke teknologi digital, generasi Z ini berbeda sama generasi milenial. Mereka lahir di tengah perkembangan teknologi yang sudah maju dan tumbuh dengan menikmati teknologi tersebut. Makanya, para ahli menyebutkan generasi Z ini sebagai generasi net. Karena perbedaan ini, generasi Z lebih unggul dan serba bisa dalam teknologi. Selain itu, generasi Z jauh lebih cakap dan awas terhadap sisi negatif teknologi. Sementara milenial rawan terkena efek negatif teknologi seperti hoax karena tumbuh di zaman transisi teknologi. Menurut pakar psikolog yang mendalami perkembangan generasi, Zin Tuengi menyebutkan kalau generasi Z ini nggak bisa disamakan dengan generasi milenial. Kok begitu sih? Karena generasi Z punya karakteristik yang berbeda, geng. Nah, seperti apa sih karakteristik generasi Z ini? Pertama adalah digital native. Generasi Z lahir dalam situasi perkembangan teknologi dan tumbuh dengan dunia digital. Jadi, sedari kecil sudah terkoneksi secara digital. Yang kedua, generasi Z ini ambisius untuk mencapai kesuksesan. Sebab, mereka tahu apa yang dimau. Tumbuh dalam dunia digital memudahkan generasi Z untuk mengakses berbagai informasi, termasuk tentang karir dan hidup. Ketiga adalah serba instan. Generasi Z jauh lebih instan daripada generasi milenial. Jadi, generasi ini biasanya cenderung untuk mengesampingkan proses. Dan yang keempat adalah generasi berjiwa bebas. Tumbuh dalam keadaan bebas berpendapat melalui berbagai media bakal menyulitkan mereka untuk berada dalam dunia otoriter. Kelima, generasi Z ini adalah generasi yang positif. Menurut Zin Tuengi, generasi Z ini jauh lebih sehat ketimbang generasi milenial. Generasi Z cenderung lebih optimis dan percaya diri. Terakhir, generasi Z adalah generasi yang kritis dalam berbagai hal. Bahkan saking kritisnya, generasi Z nggak gampang kena hoax. Mereka terbiasa dengan berbagai informasi cepat dan tahu bagaimana memilih informasi yang benar. Beda banget sama generasi milenial yang lebih gampang tersulut emosinya oleh berita hoax. Walaupun begitu, bukan berarti generasi Z lebih baik daripada generasi milenial. Setiap generasi di zamannya punya kelebihan masing-masing ya, geng. Makanya, penting banget buat generasi milenial untuk selalu positif dalam menanggapi berbagai hal di sosial media. Kak Angel, Kak Chelsea, sama Kak Rahel, boleh dong diceritain sedikit ya. Kebetulan sekali 3 orang ini juga bagian dari anak generasi Z. Boleh dong diceritain sedikit gambaran atau pengetahuan kalian tentang anak muda zaman sekarang, yang katanya anak yang generasi Z ditambah lagi biasanya dicampur aduk ya, katanya anak milenial, anak muda gitu ya, karena harinya Sumpah Muda. Menurut kalian bertiga itu kira-kira anak muda tuh yang gimana sih?
Kalau misalnya menurut aku ya dari dirinya sendiri kan anak muda Gen Z itu kan anak yang hidup di zaman digital. Mereka bisa dikatakan juga lebih pintar masalah digital mah daripada orang tuanya. Jadi bisa dikatakan anak muda Gen Z ini anak yang hidup di zaman digital teknologi. Kalau Kak Chelsea gimana melihat anak muda tuh seperti apa sih? Bagi aku anak muda itu anak yang mikirin masa depannya bagaimana untuk memperbaiki keluarganya. Nah, bagi aku sekarang anak muda sekarang tuh lebih banyak ide, lebih kreatif, maupun digital ataupun manual, karena mereka pengen bebas kan, Pak. Jadi mereka lebih kepo dibilangnya. Gitu. Yuk, Kak Rahel silakan. Kalau kata aku, anak muda itu cenderung sekarang tuh lebih kreatif daripada zaman-zaman sebelumnya. Karena udah menikmati teknologi, jadi mereka punya ide yang luas. Jadi harusnya anak-anak muda sekarang tuh bisa mengembangkan teknologi sekarang menjadi yang lebih bagus lagi. Dulu di zamannya Pak Edi masih kelas tahun 2013 ya, 2013 itu kalau ngomongin soal teknologi itu, aduh, megang handphone atau megang mouse di lab komputer itu aja gemetaran. Saking gemetaran sampai keringatan loh. Itu waktu awal-awal ya. Gimana nggak gemetaran? Baru megang mouse tuh kursor itu goyang-goyang. Ini gempa apa gimana ya? Jadi kita tuh takut sendiri gitu ya. Padahal itu cuma kursor gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal hari ini tuh apa ya, anak-anak di zaman anak muda zaman sekarang tuh kalau dibilang melek teknologi ya nomor satu. Tapi ada satu hal yang kalau Pak Edi sendiri lihat ya, ini catatan buat teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa bahwa ada situasi-situasi tertentu yang pada waktu masa kecil teman-teman itu di masa sekarang tuh teman-teman udah kayak nggak diperhatikan lagi. Contoh, masa kecil itu kita tuh akan lebih senang ketika bermain sama bapak atau mama, bercanda lari bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin ya ini pandangannya Pedia. Mungkin kadang-kadang kita jalan sama orang tua ke mall aja mungkin kayaknya gengsi deh gitu ya. Apalagi duduk curhat sama orang tua, boro-boro deh Pak curhat sama orang tua saya. Yuk, Ya Pak, ada nggak kayak apa ya suasana-suasana di waktu kecil, tapi di suasana ketika umurnya masih kecil, tapi di umur sekarang tuh kerasa kayak udah mulai hilang dan kayak ngelihat itu banyak Pak, gimana banyak. tuh? Kalau misalnya dulu aku tuh kalau misalnya dulu ya Pak jujur aja aku tuh kayak anak bolang. Jadi kalau misalnya udah selesai bangun tidur, aku bakalan main keluar sampai jam 6. Kalau sekarang itu teman-teman tetangga aku mainnya main HP semua, jadi gak rame. Sama sih kayak Angel. Waktu dulu kan aku sering main keluar, kayak manjat juga aku sering. Manjat apa nih? Apakah manjat pohon pinang ketika upacara 17? Manjat tembok, Pak. Manjat tembok. Aduh, seru. Gimana? Terus. Sampai jatuh, kalau jatuh bilang ke mama kan. Terus dimarahin, diomelin, dan itu kan sekarang teman-teman aku juga udah pada masing-masing, jadi nggak pernah keluar lagi. Kalau aku cenderung sama juga sama Angel sama Chelsea. Dulu tuh keluar rumah main sama teman-teman yang lebih besar. Biasanya kami main masak-masakan kayak dari batu yang nanti si batu itu jadi kayak buat masak-masakan, simulasi masak-masakan lah gitu. Nah kalau sekarang itu memang kami waktu itu ada masalah, jadi aku mengurung diri di rumah, lebih suka mengurung diri di rumah daripada keluar gitu Pak. Wih, luar biasa. Ternyata masa kecil ini rata-rata kayak masak-masakan gitu, Pak Edi yakin ya jarang-jarang ya. Dulu itu kalau di zamannya Pak Edi masih kecil, itu kita ini soal gengsi ya. Pak Edi waktu kecil, Pak Edi kalau ke gereja duduk dekat mama itu gengsinya minta ampun gitu. Gengsi gitu ya, tapi malah makin kesini tuh malah berbeda ya. Sekarang tuh jadi, aduh pengen banget gitu ya ke gereja bareng orang tua, gitu ya. Apalagi mungkin umur orang tua juga udah makin tua, jadi ya, oh gitu. Tapi teman-teman, salah satu dampak dari perkembangan teknologi, ditambah lagi karena kita juga mungkin terlalu asik dengan namanya teknologi,
satu hal yang paling sering terjadi itu kita tuh agak sedikit lebih mikirin diri sendiri ya. Salah satu dampaknya itu ya tadi seperti yang diceritakan ya. Akhirnya orang sibuk dengan dirinya sendiri dan mungkin kayak pengalaman-pengalaman waktu kecil tuh ya mungkin udah enggak. Mungkin dulu tuh sorry ya, misalkan dulu waktu kecil tuh sama mama kita tuh sering pelukan sama mama. Kalau sekarang boro-boro deh pelukan sama mama. Gengsi Pak gitu pelukan sama mama. Tapi teman-teman, sebelum lanjut nih, ada Bu Susan nih. Bu Sus, kalau Bu Susan ngelihat anak sekarang tuh kayak gimana sih Bu Sus? Kan sekarang tuh mungkin ya anak-anak kalau sekarang tuh kalau duduk main sama orang tuanya, cium orang tuanya tuh kan gengsi gitu ya. Kalau Bu Susan ini udah sebagai nenek gitu ya. Barangkali ada pengalaman dari ayo dong Bu, Wah, cerita Pak gitu. Edi buka kartu, ini jadi oma nih. Udah jadi oma ya. Ya, generasi anak-anak mungkin kalau generasi Ibu Susan mungkin beda dengan kalian ya. Kalau kalian kan sekarang udah generasi Z, generasi teknologi canggih ya. Kalau zaman Ibu Susan kan boro-boro ada komputer, ada telepon ya. Kalau zaman namanya telepon aja wah luar biasa sekali gitu loh. Itu berarti orang kaya betul ya. Jadi yang dirasakan oleh Ibu Susan itu Ibu punya anak 3, laki, perempuan. Kebetulan yang laki ini dia sudah nikah dan sekarang Ibu Susan menyandang pangkat lagi jadi oma. Nah, pada saat masa kecil anak-anak Ibu Susan itu mereka biasa sampai mungkin saat ini kebetulan Ibu Susan masih punya anak yang kelas 6 SD, masih main sama ayahnya, main sama Ibu Susan. Jadi kalau misalnya kami main ya, kadang-kadang kalau main ya, kalau bahasa Jawanya tuh guyon atau heureuy ya. Jadi artinya sampai dia istilahnya kalau yang kecil ini senangannya yang sekarang yang udah kerja pun itu masih seneng minta digendong sama ayahnya. Jadi artinya Ibu Susan tidak menutup anak-anak itu suka bermain dengan ayahnya, suka bermain sama ibu. Kadang-kadang kalau misalnya ini ya mereka iseng gitu ya, iseng Noel ibu atau apa. Nanti kalau udah dikejar. Nah, itu adalah masa kecil mereka dan masa-masa kebahagiaan bagi mereka. Itu Pak Edi. Oke Bu Susan, waduh ini ternyata banyak banget ya ceritanya ya. Ada yang malah kebalikannya, malah ada yang kebalikannya. Kalau Pak Edi tuh paling satu hobi yang paling Pak Edi geluti dari dulu, yaitu berantem sama bapaknya Pak Edi. Itu ribut terus sama bapaknya Pak Edi gitu ya. Udah gitu jatahnya makannya bapaknya Pak Edi juga diambil, jatah makannya mama juga diambil gitu. Ya istimewa jadi anak bungsu gitu ya teman-teman ya. Tapi sekarang tuh udah mulai gengsi gitu ya, udah mulai malu gitu ya. Aduh punya orang tua, kasihlah punya orang tua gitu. Oke teman-teman, di masa pandemi ini itu sangat erat sekali kaitannya. Tapi kalau Pak Edi lihat, itu kadang-kadang nanti mungkin diceritakan ya sama teman-teman ya, terlebih sama Kak Angel, Kak Rahel, sama Kak Chelsea. Tapi kadang-kadang kita tuh salah menggunakan namanya teknologi gitu. Kita salah menggunakan. Sebenarnya teknologi itu nggak ada yang salah sih, semuanya baik adanya. Cuman kadang-kadang tuh kita salah menggunakan. Kalau Pak Edi pengen tahu ada nggak sih manfaat teknologi bagi teman-teman, terlebih media sosial di masa pandemi ini? Pasti ada, Pak. Soalnya kita kan di zaman pandemi kayak gini, kita juga butuh komunikasi antar saudara, teman yang jauh jaraknya. Nah, kita bisa gunain media sosial itu. Dan bisa dapat berita-berita gitu dari media sosial juga kan. Begitu. Tapi nih Pak Edi lanjutnya. Tapi kan ada tuh yang teman-teman kita tuh yang sorry ya, misalkan contoh media sosial tuh dia teknologi tuh turunannya tuh produknya tuh banyak ya. Ada yang ke media sosial, ada yang ke dalam bentuk game gitu ya. Tapi kan ada tuh teman-teman kita yang scroll IG aja nih sorry ya. Kadang-kadang tuh sampai jam 3 subuh padahal nggak manfaat banget. Itu salahnya di mana coba Kak Cel? Itu salahnya di diri kita sendiri. Kita nggak bisa bagi waktu untuk bermain HP, untuk istirahat. Nah, itu bisa kecanduan. Bisa kecanduan. Nah, Kak Rahel, kira-kira kalau lanjut dari Kak Chelsea tadi ya, kalau ngomongin soal kemudahan tentu pasti ada dong, apalagi anak-anak lahir di atas tahun 2000, pasti banyak banget kemudahan yang teman-teman alami.
Kalau Kak Rahel sendiri, apa aja sih keuntungan yang Kak Rahel bisa dapatkan setelah bisa mengenal teknologi sejak usia dini itu apa aja sih? Aku sendiri Pak, jujur dulu tuh aku nggak punya hobi sama sekali. Jadi kayak kalau ngelihat orang menggambar kayak gitu kan jadi iri gitu. Nah, mulai waktu kelas 4 itu mulai muncullah handphone. Dan aku kayak nanya teman-teman aku belajar dari mana, ya dari handphone. Jadi aku ngeliat tutorial YouTube. Kayak piano juga, Pak. Aku tuh sebenarnya belajar dari YouTube, Pak. Iya. Terus karena bapak aku sendiri memang bisa main piano, awalnya diajar oleh bapak aku sendiri. Nah, tapi bapak aku tuh kayak ngajarinya kayak terlalu strict, kayak terlalu ketat gitu. Jadi aku berhenti main piano. Nah, tiba-tiba muncul di beranda YouTube aku tutorial main piano. Nah, dan aku mulai suka main piano di situ. Jadi kayak mengembangkan hobi gitu loh, Pak, sama bakat gitu. Wah, ini menarik ya. Kebayang nggak teman-teman? Ini tuh bukan apa ya, yang diceritakan Rahel baru tuh sesuatu yang tak terduga gitu loh. Banyak dari kita tuh meyakini gini ya, setiap orang tuh lahir dengan passion tersendiri. Bakat tuh lebih banyak dari dibawa sejak lahir. Tapi barusan dari ceritanya Kak Rahel, ternyata ada bakat-bakat tertentu tuh yang sebetulnya kita bisa ciptakan sendiri. Contohnya tadi dari kemudahan menggunakan apa ya, lahir di era yang serba modern, lalu ada bakat-bakat baru yang muncul. Dan itu sebetulnya bukan dari lahir, bawaan dari lahir, tapi karena kita memanfaatkan situasi, peluang dan fasilitas yang ada. Luar biasa sekali ya. Kak Angel, kira-kira kemudahannya apa aja sih, Kak Angel? Keuntungannya juga banyak ya, seperti bisa mendapat teman walau dari layar doang. Terus juga bisa mendapat ilmu tentang pelajaran ataupun dunia luar pembelajaran juga. Terus benar kata Rahel, kita juga bisa menambahkan bakat kita juga lewat website. Terus kita sebagai anak sekolah bisa belajar di mana saja. Terus satu lagi bisa belanja lewat online juga. Apa, belanja online atau belajar online barusan? Belanja online ya, bener ya. Anak sekarang tuh kalau ngomongin soal online tuh juaranya gitu ya. Ada satu kejadian di mana sebetulnya kalau dibilang kita bisa, ya. Cuman karena kadang-kadang kita tuh terlalu asik dengan hal yang ada di sekitar kita, yang sebenarnya kalau memberikan rasa senang ke kita, nyenangin kita, membuat kita seperti kayak orang gila ketawa-ketawa padahal nggak ada manfaatnya, dan kita benar-benar tertarik. Dan itu sebetulnya lebih banyak itu hanya menyita waktu kita. Lalu kita terlihat seperti orang yang super sibuk, padahal nggak dapat apa-apa, ngabisin waktu. Iya, Bang Arthur, ada nggak sih dampak negatif dari media sosial itu, Bang Arthur? Kecanduan, Pak. Atau kecanduan, ada lagi nggak? Kecanduan kalau turunnya itu ke ketergantungan. Lalu yang berikut yang paling penting itu lebih banyak ya. Kalau di masa pandemi ini nanti Pak ditanya, lebih banyak tuh fokus kita tuh teralihkan. Benar nggak sih? Kalau udah begitu, Ya, benar, Pak. Benar. Itu fokus kita tuh pasti akan teralihkan. Benar nggak? Kalau yang pernah ngalamin kayak gitu, coba diangkat tangannya, dari kita lihat bareng-bareng gitu. Lupa waktu, bener kata Bu Susan, kita tuh jadi lupa waktu. Pak Edi pengen nanya gitu ke tiga orang ini, seberapa pentingkah, seberapa pentingkah penggunaan media sosial untuk pengembangan diri? Ya, jadi menurut aku media sosial ini penting banget buat aku untuk pengembangan diri sendiri. Karena apa? Karena aku tuh sebenarnya anak yang penakut. Terus aku juga rada pesimis. Kalau aku mau berguru ke orang lain juga kayak bergengsi gitu, Pak. Jadi dari YouTube kan belum orang-orang nggak bisa ngeliat yang nontonnya. Jadi semua rahasia aku tuh tetap terjaga dengan baik gitu jadinya. Karena aku juga kayak nggak percaya diri sama bakat diri sendiri gitu. Dan kalau tips dan triknya itu kalau penggunaan media sosial kayak aku tuh harus ada waktu untuk membatasi waktu main HP aku. Jadi kayak 1 atau 2 jam gitu aku gunain untuk main piano atau enggak menggambar gitu, Pak. Begitu ya. Menggunakan tutorial yang ada di YouTube untuk menggambar. Kalau untuk bahasa sekarang ini sih emang lagi penting banget karena semua pembelajaran juga diberlangsungkan lewat media sosial ini.
Terus dulu kan kalau misalnya aku tuh awal-awal tuh nggak bakal sebisa ini kalau misalnya aku juga nggak nyari sumber lain. Jadi media sosial ini emang sangat penting. Terus juga kalau misalnya catatan-catatan, aku banyak ngambil dari sumber-sumber selain di buku. Begitu ya. Wih, luar biasa. Kalau Kak Chelsea, Aku media sosial itu penting banget karena aku juga cari-cari referensi kayak cara baca puisi, terus kalimat-kalimat kayak gitu buat cari ide itu biasanya aku di media sosial. Terus kalau media sosial juga kayak IG, aku cari-cari lomba di situ. Gitu sih. begitu ya. Nah, Pak Edi tuh punya satu pengalaman ya. Ini agak sedikit berbeda ya dengan Kak Chelsea, Kak Angel sama Kak Rahel gitu ya. Ini WA ya, soal nomor WA gitu ya. Jadi pernah Pak Edi tuh dapat chattingan dan nomor baru. Halo Dek, selamat pagi, udah makan belum? Nanya gitu kan di WA gitu ya. Pak Edi dalam hati, ini siapa ya? Sok kenal gitu ya, Pak Edi ngomong dalam hati. Sok akrab nih orang ya. Macam mana pula ini ya? Besok paginya ngechat lagi gitu ya. Halo Di, udah ngopi belum Di ini? Ini udah jam segini udah ke sekolah belum? Jangan lupa makan ya. Padahal mati, ini orang apaan sih ngechat kayak gini? Nggak kenal, so akrab gitu ya. Sampai 1 minggu berturut-turut orang itu ngechat Pak Edi. Lalu suatu saat Pak Edi penasaran ya, Pak Edi balas. Soalnya udah kelamaan ya, ngechatnya dia ngechat Pak Edi, tapi Pak Edi balasnya cuma baca doang. Ya, sama dengan kalau teman-teman ngechat siapa gitu, cuma dibaca dong, dibalas enggak gitu ya. Pak Edi yakin dia pasti sakit hati banget ya. Pak Edi balasnya gini, maaf, Anda siapa ya? Tahu nggak teman-teman yang jawab siapa? Dia yang orang ini dia jawab gini, Edi, ini mama kamu loh, masa kamu nggak nyimpan nomor mama gitu di handphone kamu? Kebayang nggak teman-teman, 1 minggu ngechat berturut-turut, Pak Edi kira orang lain gitu ya. Pak Edi sampai bilang ini orang sok kenal, sok akrab, sampai bilang nanya gini loh, Pak Edi nanya gini, maaf Anda siapa ya? Kebayang nggak teman-teman? Teman-teman, sepertinya tongkrongan kita sudah sampai di penghujung tongkrongan. Ya luar biasa sekali. Pak Edi sendiri sih tadi tuh merasa kayak dikuliahi oleh 3 orang dosen. Ada dosen muda di sana Chelsea yang katanya mau kuliah di Australia. Jadi Pak Edi cerita sedikit ya. Dulu itu Pak Edi tuh mau kuliah di Australia. Begitu udah beli tiket pesawat, pas mau pergi ke bandara ketinggalan angkot, coy. Akhirnya apa, batal, nggak bisa ke Australia. Gara-gara apa? Ketinggalan angkot. Sakit hati nggak gitu. Jadi kemarin Chelsea cerita ke Pak Edi mau kuliah di Australia tuh Pak Edi jadi sakit hati gitu ya. Chelsea tolong tanggung jawab ya. Dan teman-teman, sebelum kita tutup, Pak Edi pengen minta sepenggal kata dari teman-teman. Sachiko, ada Sachiko di sini Pak Edi lihat. Sachiko ini calon penulis ya. Sachiko, kalau dari obrolan tadi, dari Bu Susan, dari kakak-kakak kita ini, apa sih yang Sachiko tangkap? Itu sih Pak, paling cara memanage biar lebih kebagi gitu kan, jadi nggak cuma terfokus sama satu hal, khususnya di medsos itu kan tadi topiknya. Ya itu. Harus bisa membagi. Kalau calon ketos kita yang terpilih yang besok akan dilantik, kira-kira apa sih yang didapetin dari tongkrongan malam ini? Ya kayak jangan terpengaruh sama sosial media. Jangan terpengaruh sama media sosial. Teman-teman, terakhir Pak Edi akan minta pesan dan kesan dari 3 orang kakak kita yang nggak kalah luar biasa yang sudah membimbing kita dari tadi. Mulai dari terakhir dulu deh, apa sih pesan buat teman-temannya terlebih dalam meningkatkan prestasi, memanfaatkan media sosial, terlebih sebagai anak muda gitu ya. Apa sih pesan dan kesannya, Kak Rahel? Pesannya dari aku itu boleh pakai media sosial, tapi usahakan kita itu pakainya untuk mengembangkan diri kita sendiri, bukan untuk menjatuhkan diri kita sendiri gitu. Jangan pernah menyusahkan diri dengan perilaku kita. Itu kira-kira kesimpulan dari Kak Rahel ya. Oke, Kak Chelsea, silakan Kak Chelsea. Lebih pintar ngolah media sosial dan lebih pintar bagi waktu untuk belajar sama untuk santai. Itu aja. Kak Angel, silakan dong. Pesan dan kesannya sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Kak Angel, silakan. Pesan dari aku sih jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan itu adalah awal dari sebuah proses. Terus jangan takut untuk mencoba, karena semua bisa untuk dipelajari. Satu lagi, jangan keseringan mikirin saingan.
lawan kita ya diri kita sendiri, kemalasan, menunda-nunda, nyantai, gak percaya diri, itu semua musuh kita sebenarnya. Oke, Kak Angel, thank you buat pesan penutupnya. Dari Pak Edi, teman-teman. Pak Edi tuh ingat satu hal, Pak Edi mungkin paling sering bilang ya, kalau meet ke teman-teman ya. Ada satu pepatah India, yang itu menurut Pak Edi itu bagus banget. Dia bilang begini, tempat dimanapun cinta bersemi, di situ semua kemungkinan akan terwujud. Teman-teman, kalau kita mencintai diri kita, kalau kita mencintai apa yang sedang kita harapkan, kita mencintai apa yang sedang menjadi usaha kita, dan kalau kita mencintai masa depan kita, Pak Edi yakin kita nggak akan terprovokasi apalagi terpengaruhi dengan hal-hal lain. So, just do it.